COVID ya. Menurut gue sampai sekarang Indonesia malah makin parah ya. Nggak, gue lebih kecewa aja sih. Tapi kayak kalau sama, terutama pas COVID ya, jujur aja mungkin para dokter juga bakal ngomong hal serupa. Kayak udah kecewa aja sama ketidaksiapan pemerintah kayak gitu. Jadi udah terlalu lama kecewa, sekarang udah bodo amat kayak gitu. Oke Darren, ini kita mau bahas Darren tentang masa depan lah. Gimana sih kalau lo lihat tentang Indonesia saat ini gitu? Waduh, beda banget. Dokter tulis masa depan. Gak apa-apa. Ya, gue mah nggak bakal bilang baik-baik saja untuk sesuatu yang tidak baik-baik saja. Jadi gue ngerasa ya sebenarnya Indonesia benar-benar dalam keadaan yang nggak baik-baik saja, dan kalau trennya sama terus sampai kapanpun ya nggak bakal baik-baik saja. Ya mungkin gue kalau jujur-jujur sedikit ngomongin aja masalah corona ya, kayak kita tuh nggak pernah ada ketegasan yang spesifik kayak gitu tentang lockdown lah, tentang protokol lah. Mereka boleh bilang, pemerintah, gue harus bilang aja, pemerintah boleh bilang lah ada aturan dan lain-lain. Cuman kalau nggak ada follow up untuk bisa memastikan aturan tersebut dijalankan ya sama aja kayak gitu. Berapa banyak sih orang yang bakal nurut gitu? Ada orang-orang kayak kita yang di sini di mobil nggak pakai masker misalnya. Iya, ya di mobil. Oh, iya. It's okay. Jadi istilahnya kayak kita kasih tauin dulu nih, masker rumah ntar dikira ini. Masker bro. Nih, ada antis juga nih. Pakai masker cuy. Antis biar nih. Enak aja kalau ngomong. Biar kalian tidak mengira gue selalu bawa kemana-mana. Dan gue juga udah rapid cuy. Oke, lanjutin Ren. Jadi ya menurut gue emang butuh perbaikan, dan mungkin ya emang kalau kita ngeliat sekarang terlihat sangat-sangat tidak baik-baik saja dan masa depannya sangat-sangat jelek kayak gitu. Tapi ya mungkin teman-teman di sini sadar lah kalau lu semua nih, kita semua tuh masih muda gitu ya. Jadi mungkin kalau kalian punya kegelisahan, jadilah kayak Gasan. Waduh. Jadi kayak melampiaskan atau at least ya minimal buka wawasan teman-teman kalian yang memang dalam tanda kutip butuh gitu loh, butuh dikasih pencerahan. Karena ya mungkin jangan sampai kita jadi orang-orang yang cuma ngikutin atau istilahnya jadi orang-orang yang mengikuti sesuatu tanpa mengerti kebenarannya kayak gitu. Karena prinsip gue gini, lo mau jadi followers atau mau jadi inovator? Masa lo mau jadi orang yang ya pengikut aja gitu? Oke, lanjutin deh. Sebenarnya kalau followersnya dia paham apa yang dia follow, it's okay kayak gitu. Kayak dia follow sesuatu yang bagus karena dia punya why yang kuat kayak gitu. Gue pengen ngikutin dia karena keinginan dia sama gue sama, it's okay. Tapi kalau ngikut seseorang gara-gara oh dia keren, oh banyak orang yang ikut dia, itu gue nggak suka yang kayak gitu. Enggak, maksud gue gini, ketika lo jadi inovator otomatis awalnya jadi followers dulu kan. Okay, jadi apa lo ingin menjadi inovator apa, lo harus ngikutin menjadi followers yang sebidang itu. Iya. Kalau lo ingin menjadi orang brengsek ya lo ngikutin orang brengsek. Masih gitu, karena itu mindsetnya. Nah, lu ngeliat sekarang kedokteran gitu ya, COVID-19, tenaga kerja medis dan dokter. Gimana sih situasinya ini? Nggak apa-apa sih kita flashback lagi ke awal-awal sampai akhir ini. COVID ya? Menurut gue sampai sekarang Indonesia malah makin parah ya. Dan gue tuh sebenarnya paling nggak paham sama kebijakan pemerintah terkait dengan new normal ya. Kemarin tuh belum ada tanda sedikit pun pengurangan infeksi COVID, tapi kenapa mereka udah berani buat ngelakuin itu? Dan itu jujur ya, di rumah sakit, di teman-teman gua, di lingkaran gua itu istilahnya sangat-sangat dipertanyakan kayak gitu. Jadi menurutnya Indonesia itu sekarang sudah seperti 3 garis yang tidak akan bertemu. Garis pertama adalah pemerintah dengan kebijakannya, garis kedua adalah dokter dengan kepedulian dia terhadap pasien gitu. Yang ketiga adalah masyarakat yang nggak ngerti apa-apa. Jadi mereka bertiga udah saling nggak percaya, distrust, dan ya udah mereka gerak dengan apa yang mereka percaya masing-masing. Netizen, masyarakat dengan ketidakpercayaan kepada pemerintah, dengan bilang dokter malah praktek, malah dokter tenaga kesehatan malah positif corona kayak gitu. Dokter yang udah nggak percaya sama pemerintah dan udah nggak suka sama masyarakat karena kayak gitu. Dan pemerintah yang udah seenaknya juga istilahnya kayak bikin aturan tanpa minta persetujuan dari dokter dan masyarakat. Jadi emang udah distrust segitunya, dan itu gue kerasa banget ya. Sampai sekarang kemarin terakhir ada yang 2000 ya kalau nggak salah. Yang positif COVID. Gue dengernya 1.600 sih, sampai ada 2000 kemarin tuh yang sempat bikin hits di mana-mana tuh. Jadi menurut gue kayak new normal tuh malah nambah parah ya. Karena menurut gue mereka itu menganggap entah pemerintah yang edukasinya salah gitu ya, new normal itu bukan waduh gitu. Jadi maksud tuh edukasi salah nih pemerintah nih, nggak bisa edukasi, nggak bisa ngajarin atau gimana? Tuh kan, Deddy Kobuzer. Bukan tidak bisa, cuman menurut gue kurang tepat aja ya. Karena banyak orang-orang nangkep new normal, oh normal, new-nya nggak dilihat kayak gitu. Jadi mereka balik ke kehidupan semula. Dan masyarakat juga nggak mikir 2 kali gitu ketika dia denger new normal. Yang mereka tahu apa, mall udah dibuka, yang mereka tahu apa, bioskop udah mulai buka, gym udah mulai buka, alhasil mereka langsung kesana kayak gitu. Padahal ya sekelas Jepang aja yang udah segitunya sekarang lagi ngegas lagi banyak lagi kayak gitu. Jadi ya gue bingung aja kayak gitu, kayak
apakah pemerintah sudah istilahnya sepasrah itu sama kondisi Indonesia atau setakut itu ekonominya bakal jatuh kayak gitu loh. Karena gue pribadi kan melihat dari sisi kesehatan ya, gue nggak bisa Bener. ngelihat dari sisi ekonomi, gue nggak ngerti. Bukan ahlinya Ya mungkin lah. Singapura resesi itu takut resesi kayak gitu, tapi gue orang yang benar percaya kalau nyawa tuh lebih berharga daripada harta kayak gitu. Iya benar. Jadi ya gue tetap mementingkan aspek nyawa dan kesehatan Karena masyarakat. ya kalau nyawanya udah hilang nggak bisa dibalikin. Tapi kalau harta kan walaupun sekolaps sedrop apapun, kayak misalkan kejadian 98 tuh masih bisa bangkit lagi. Sederhananya kayak gitu sih, walaupun gue nggak paham sih. Tapi ya balik lagi Ren, kayak ini kan menambah terus gitu ya. Lo ada prediksi nggak sih ini apa kayak kata WHO gitu nggak bakal selesai virus corona? Kalau misalnya pandeminya selesai, itu mungkin bakal selesai. Tapi kalau virus corona selesai mungkin nggak selesai. Bedain ya. Kalau pandemi itu kan ketika penyakit atau virus sudah membuat dampak secara multinegara gitu. Jadi ekonomi semuanya terganggu. Tapi kalau penyakit ya kayak kita flu, sampai sekarang kan kita tetap flu. Walaupun flu tuh sempat pandemi kayak gitu. Pandeminya berakhir, flu-nya enggak kayak gitu. Sama corona juga, insya Allah pandeminya bakal berakhir ya gitu. Cuman kalau kata ahli-ahli gitu paling cepet ya awal 2021 kayak gitu. Kalau paling lama ya mungkin bisa 2 tahun 3 tahun lagi kayak gitu. Tapi kalau misalnya virus coronanya ya gue percaya sama kayak flu, ya nggak bakal hilang kayak gitu. Berarti ini bakal ada yang lebih lagi atau ada yang serupa atau gimana nanti Corona untuk nextnya? kalau untuk sementara minimal ya coronanya bakal ada dulu minimal sampai akhir tahun kayak gitu. Entah dia bakal bermutasi atau ada SARS-CoV-3, itu urusan para peneliti yang ngurusin virus lah. Sekarang aja udah pusing ditambah yang itu. Tapi menurut lo ya Ren, dari pemerintah sendiri gitu, dari cerita-cerita dokter atau tenaga kerja medis, disejahterakan nggak sih? Nggak apa-apa, ini belak-belakan aja dari pengalaman lo ya. Bukan kita untuk menghasut atau bagaimana. Kita hanya sekedar ingin memberikan informasi dari kondisi di lapangan, konkret aja. Kalau misalnya apa ya, kayak mengalami langsung nggak ya, karena mungkin dokter muda itu teman-teman itu lebih ngurusinnya itu, kita nggak ngurusin COVID kayak gitu. Ngurusin COVID itu lebih kayak dokter paru-paru yang udah spesialis kayak gitu. Tapi kalau dengar cerita dari mereka sih mereka capek cuy. Gue nggak ngerti kenapa, tapi emang kayak pasiennya juga banyak, terus pemeriksaannya kan ketika pasien COVID itu kan istilahnya kayak mereka harus dijagain, itu benar-benar dijagain kayak gitu. Jadi itu mungkin capeknya di situ. Tapi kalau disejahterakan, menurut gue sih baik-baik aja gitu. Dalam artian masih layak, istilahnya kayak pemerintah memberikan balasan yang layak kayak gitu. Kita objektif aja ya. Ya objektif aja. Tapi layak menurut gue. itu kan ada ya Ren, sampai waktu beberapa pekan yang lalu gitu, kayak ada hashtag di Twitter tenaga kerja medis tuh nyerah gitu. Oh mungkin kalau misalnya gue sering Karena pemerintahnya atau karena COVID-nya? Bukan karena COVID yang jelas. Gue nggak percaya. Bahkan Berarti lu bilang nyerah karena pemerintah? mungkin mungkin gara-gara masyarakatnya juga kan, bisa jadi. Sempet tuh yang Indonesia Terserah itu kan juga. Iya, Indonesia Terserah. Itu juga ketika dokter menyuarakan ketidakpuasannya terhadap masyarakat Indonesia yang tidak mau di rumah aja. Karena kan istilahnya gini, lu dokter, misal bayangin aja kalau lu dokter kerjaannya ngurus COVID, lu nggak bisa ketemu orang tua di rumah sakit, tapi orang-orang yang di jalanan malah masih kumpul-kumpul, kan rasanya sedih banget sih. Dia emosi lah, ketika dia emosi, orang udah emosi itu nggak bisa mengendalikan apa yang dia keluarkan dari mulut kan. Jadi pasrah. Ya apapun yang keluar dari mulutnya diomongin kayak gitu. Itu namanya orang emosi. Menurut gue tuh wajar ya. Dokter juga punya hati cuy. Artinya gue punya dokter, punya senior kayak gitu yang beliau udah sebulan apa katanya nggak pulang ke rumah gara-gara emang harus isolasi, dan ya sedih rasanya kayak gitu. Anaknya teman gue gitu, dia sedih nggak pernah ketemu ibunya lagi karena cuma diisolasi doang. Tapi ini nggak sih Ren, gue ngeliat gitu ya, ketika kemarin Bapak Jokowi ngedatengin artis, kenapa nggak datengin virologi atau pakar-pakar kesehatan gitu? Seenggaknya apa ya, ada kebanggaan sendiri sampai tampil di istana. Itu pun menurut gue itu udah poin paling kebanggaan dalam hidupnya. Gue bingung sih kemarin itu yang mereka ngundang-ngundang influencer itu kan. Iya, mau denger suara apa dari influencer Bapak Jokowi? Mungkin mereka mau denger kondisi dari entertainmentnya, mungkin mereka tuh menambah subscriber, followers, pencitraan apa lagi yang ingin dibuat. Iya nggak sih Ren? Ini clickbait bagus juga nih. Tapi dari Bang Gasan sekarang. Gimana Ren? Menurut gue mereka itu niatnya pikirannya tuh pengen bikin kita kan masyarakat mungkin lihat nggak bisa percaya sama dokter kayak gitu. Tapi bisa percaya sama influencer. Jadi yang diundang influencer.
Ya mungkin aja sih, cuman gue nggak ngerti ya motivasi mereka. Tapi gue nggak Gue sepakat sih. nggak ngerti gitu ya. Apa ya? Ini kan COVID-19 ya, yang emang berpengaruh banget gitu ya untuk kesehatan ya. Tapi malah untuk, aduh, gue speechless banget sih ngeliatnya. Gue liat banyak lagi Ren, nggak cuma 1, 2, 3, 4, 5 Ren. Banyak banget. Gimana, lo sakit nggak sih ngeliat kayak gitu? Nggak, gue lebih kecewa aja sih. Tapi kayak kalau sama, terutama pas COVID ya, jujur aja mungkin para dokter juga bakal ngomong hal serupa. Kayak udah kecewa aja sama apa namanya, ketidaksiapan pemerintah kayak gitu. Jadi udah terlalu lama kecewa, sekarang udah bodo amat kayak gitu. Mereka mau ngomong apa, itu tugasnya di rumah sakit. Banyak yang kayak gitu sekarang mikirnya. Kayak udah nggak usah berharap mereka bakal protokol new normal. Makanya mungkin sekarang nggak seganas dulu kan, harus di rumah aja gitu-gitu. Edukasi ya, karena ya namanya juga usaha. Kayak mungkin ketika kita mau menolong orang itu terlihat hal yang bagus kayak gitu. Tapi bayangin lu pengen nolong orang, tapi orang tersebut nggak mau ditolong. Lama-lama lu capek cuy. Lama-lama tuh nggak mau buat bantu dia lagi, dan itu mungkin yang terjadi di mayoritas dokter-dokter di Indonesia. Yang mau dia tolong pun nggak mau menerima pertolongan dia kayak gitu. Jadi ya buat apa nggak, buat apa kayak teriak-teriak lagi. Udah, yang di rumah sakit aku tolong, yang enggak ya udah bodo amat kan kayak gitu. Kagok sih, menurut gua kalau boleh jujur ya, pemerintah tuh kagok. Mereka nggak siap dengan sesuatu yang bakal sebesar ini kayak gitu. Mereka terjebak di antara negara dengan nyawa manusia gitu. Mereka nggak ngerti mau mana yang dipertahankan. Alhasil tengah-tengah yang diambil, nggak fokus di nyawa, nggak fokus di ekonomi kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya mereka oportunis bisa korbankan salah satu kan, korbankan nyawa, ya udah ekonomi tetap jalan, COVID biar kayak Brazil kayak gitu. Kalau korbankan ekonomi ya itu menurut gua lebih tegas, terlihat tegas gitu. Kalau ini kan kelihatan kayak setengah-setengah nggak sih? Mereka pengen dapat keduanya, yang mana menurut gua itu nggak bisa dicapai kayak gitu. Bahkan kan banyak anjuran-anjuran pakar kesehatan atau pakar ekonomi itu suruh lockdown, cuy. Jadi lockdown itu kan, ya ini kan pembahasan lama gitu. Tapi kita lah mau bahas tentang yang ke depan nih. Kalau menurut lo nih Ren, kayak dari COVID-19 sendiri, ya ngelihat situasi saat ini, gimana anak-anak muda gitu yang udah nongkrong kayak update. Jujur kalau gue kan kayak gini jalan-jalan sendiri ya, it's okay gitu menurut gue, pakai masker terus rapid test terus pakai antis juga. Tapi yang nongkrong-nongkrong kayak gitu ya, gimana ya, gue pribadi tuh sebenarnya mikirnya mereka itu mungkin punya alasan kayak gitu ya, punya dalam tanda kutip sebuah apa namanya, punya semacam alasan buat nongkrong atau buat ngumpul-ngumpul sama orang kayak gitu. Tapi mungkin yang gue benar-benar nggak suka adalah ketika mereka tuh ngumpul atau nongkrong hanya untuk kesenangan pribadi doang. Gue nggak seneng kayak gitu, karena kayak istilahnya kayak mereka benar-benar nggak menghargai dong, berarti nggak menghargai apa yang sudah diperjuangkan oleh mungkin banyak pihak yang sudah berjuang kayak gitu. Jadi gue pribadi sama sekali nggak habis pikir aja sih, kenapa sih kalian berani mengorbankan orang-orang yang sudah berjuang hanya karena kalian tuh butuh buat ketemu sama teman-teman kalian dengan kesenangan doang kayak gitu. Dari hati seorang dokter aja ya. Ya gue pribadi mikirnya gitu sih. Ya karena emang udah nggak ngerti ya. Ya mungkin yang lu bilang tadi udah bukan nyerah ya, tapi kayak udah terserah lu aja mau gimana kayak gitu. Kenyataannya kayak gitu. Jadi gue tuh bukannya menyerah, dan gue juga yakin teman-teman kesehatan nggak ada yang menyerah kayak gitu. Tapi mungkin ketika kalian bilang kita kecewa, ya kita kecewa sama pemerintah, sama masyarakat, dan mungkin sama pihak-pihak yang tidak menghargai gitu ya perjuangan-perjuangan orang yang sudah berkorban untuk Indonesia kayak gitu. Tapi seandainya Ren ya, kalau dokter itu nggak ada sumpah gitu, ini kan mungkin ingin merawat dan mengabdi gara-gara sumpah ya katanya. Seandainya nggak ada sumpah, apakah masih mau ngerawat dan ya memerhatikan gitu? Menurut gue hal itu tergantung dari pandangan orang terhadap sumpahnya. Karena kan ada orang yang sumpah tuh adalah sumpah kayak gitu. Ada orang yang mungkin kalau kayak gue pribadi, gue nganggap sumpah itu sesuatu yang dibawa mati gitu kali. Jadi ya mau nggak mau udah sumpah juga, mereka nganggap sumpahnya adalah sesuatu yang sakral, ya mereka bakal ngegas apapun itu sampai mati. Tapi kalau orang-orang yang mungkin bahasa keren sekarang lost ya gitu ya, yang nggak peduli, mereka nganggap sumpah itu cuman ya formalitas, ya udah bebas mereka mau ngapain kan. Ya nggak sedikit, gue jujur aja nggak sedikit dokter-dokter yang nggak mau ngurusin COVID, nggak sedikit. Mereka milih buat di rumah sama keluarganya, milih buat praktek sendiri, padahal mereka mungkin punya kapasitas di bidang COVID, banyak yang kayak gitu. Tapi ya gue sama sekali nggak pernah menggeneralisir ya, kalau ada mayoritas yang kayak gitu, enggak. Cuman ya ada oknum-oknum yang emang istilahnya kayak mau dia dokter, mau dia pengusaha,
orang ya orang kayak Iya. gitu. Ada yang egois, ada yang mentingin diri sendiri, ada yang pengen enaknya aja, ada. Dan itu nggak menutup kemungkinan dokter yang kayak gitu. Dan sumpah ya nggak mengubah banyak hal juga. Berarti nggak tetap ini ya, walaupun sumpah atau nggak tetap jalan terus ya dokter? Ya, insya Allah. Kenapa sih pasrah banget sih Darren, Ya, karena mungkin yang nanya hal ini banyak sih. Jadi Iya. kayak, gue tuh mikirnya kayak apa ya, orang-orang masyarakat atau siapapun yang mungkin berpikir dokter ABC, ya gue udah kayak terserah kalian mau mikir apa gitu. Karena ya mungkin yang terpenting bagi gue dan teman-teman dan mungkin tenaga kesehatan adalah ketika dapat pasien di depan diurusin kayak gitu. Ya sebenarnya kayak gitu. Oke deh, thank you banget nih Rene, kita udah bahas tentang banyak banget dari nostalgia juga, terus tentang perkuliahan dokter, terus penulis, sampai masa depan Indonesia dari segi kesehatan. Jadi menurut lu masa depan Indonesia dari segi kesehatan hancur ya? Ya kalau trennya sampai sekarang kayak gini terus, terutama tentang COVID-nya mungkin tidak baik-baik saja. Gue nggak bilang hancur sih. Itu gue bilang. Kalau gue bilang hancur jadi judul nanti. Sudah terpancing, Bu.